Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan kesehatan, kesempatan dalam hadir bersama-sama di panggung seni kantor Desa Harapan ini dalam rangka pengajian Jumat yang mana adalah rutinitas pemerintah Desa Harapan yang telah berjalan lebih kurang 3 tahun. Kemudian salam bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, pada hari ini seperti biasa yang mengisi pengajian kita yang pertama sekali perdana itu Pak Ustaz Sanmizi atau Ustaz Eri yang sering kita panggil. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait pengajian kita pada hari ini, kami silakan untuk langsung bertanya kepada Pak Ustaz. Baiklah, untuk tidak punya waktu, mari sama-sama kita dengarkan pengajian dari Pak Ustaz Sanmizi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil sultanuh al-wajihil burhanuh al-mansufil wujud karamahu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa syiril asrar wa tariqil akhyar wa miftah ibadil yassar Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala bil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Tanjung Harapan, Pak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Ketua dan anggota BPD yang kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, para tokoh masyarakat, arif ulama, Bapak Ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang sejuk. Bukan sejuk lagi rasa saya. Sehari suntuk di tutup hujan gitu. Semalam ya, pagi hari ini di Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu penghulunya para hari. Jumat al-Mubarak, Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kita bisa berkumpul, silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia dan keberkahan di hari yang penuh dengan keberkahan buat kita semua insyaallah, buat desa kita insyaallah, buat masyarakat kita seluruhnya di Desa Tanjung Harapan ini, mudah-mudahan amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Qudwah Hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu anjuran yang mesti dan perbanyak kita lakukan di hari Jumat adalah berselawat kepada Nabi. Jadi ibu-ibu mungkin kan di dapur terus selawat, bapak juga demikian. Aktivitas kita banyak selawat. Selawat kepada Nabi ini tentunya sebagai sebuah justifikasi pembenaran atas hak Nabi untuk mengakui kita ini sebagai pengikutnya, sebagai umatnya. Bagaimana mungkin Nabi ini nak ngaku kita umatnya, sementara kita jarang atau bahkan tak pernah selawat. Ketika nama Nabi diucapkan, disebutkan, kita tak berselawat. Macam manalah orang pun demikian, nak ngaku kawan pun takkan diakui. Kalau kita berkawan pun tak pernah berjumpa atau menyebut namanya pun tak pernah. Maka kemudian banyak berselawat. Ada beberapa selawat ya yang diajarkan. Dulu ada sebuah kisah, saya ceritakan sedikit. Di kota Alexandria, kota Alexandria itu di Kairo, Mesir. Ada seorang ulama namanya Busrah al-Bushiri.
namanya Al-Bushiri. Ulama ini dalam keadaan lumpuh tak bisa berdiri, tak bisa berbuat apa-apa, tapi dia bisa bicara dan tangannya bisa menulis. Saking cintanya kepada Nabi, dia selalu membuat syair-syair selawat Nabi. Mungkin syair yang sering kita dengar itu yang selalu diucapkan Ustaz Abdul Somad. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ibu-ibu mungkin tahu nih, ibu-ibu macam-macam salawat biasanya. Kalau pengajian terlama tak pengajian, ibu tak boleh kumpul ya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Salawat ini yang ditulis terus ditulis sampai dia tertidur. Saking cinta dengan Nabi, begitu banyak syair salawat yang dibuat beliau. Tertidur, terlepaslah penanya, dia pun tertidur di atas meja ditulis. Di dalam tidurnya dia berjumpa dengan Nabi. Waalaikumsalam. Di dalam tidurnya dia bertemu dengan Nabi. Jadi ibu-ibu bapak barangkali ini mengkaji ulang dan mengingatkan kita kembali biar makin tajam dalam pemahaman ilmu agama. Macam parang juga sering diasah dia akan tajam. Kalau kita jarang diasah dia akan tumpul. Maka tumpul lama-lama menjadi lumpur. Maka kita juga alhamdulillah di kampung kita, di desa kita setiap 1 bulan sekali ya, atau setiap minggu sekali ya. Setiap minggu sekali luar biasa. Terus kita diasah pemahaman, diingatkan, diberikan ilmu agar kenapa? Agar kita semakin tajam dengan nilai Islam dan keimanan insyaallah. Nah, jadi kemudian tertidur, di dalam tidurnya Al-Bushiri ini kemudian bertemu dengan Nabi. Sekali lagi Bapak Ibu, jikalau Ibu Bapak pernah bermimpi jumpa dengan Nabi, maka itu pasti Nabi. Jadi kalau ada mimpi, aku jumpa dengan Nabi Muhammad, alhamdulillah subhanallah. Ada tak yang di sini jumpa dengan Nabi? Oh. Mimpi ada? Masya Allah Bu. Kalau mimpi berjumpa dengan Nabi itu pasti Nabi. Tidak gampang. Masih SMP, Masya Allah. Jadi walaupun tidak nampak wajah Nabi atau kita merasakan di sekitar kita ada Nabi, tuh ada Nabi Muhammad tuh dekat situ dalam mimpi itu, pasti Nabi. Karena syaitan, iblis tidak akan mampu menyerupai Nabi sekalipun masuk ke dalam mimpi. Menyebut nama Nabi pun tak mampu syaitan. Maka kalau ada yang mimpi dengan Nabi, maka pasti Nabi. Jadi Al-Bushiri ini kemudian tertidur, Nabi datang dengannya. Kemudian Nabi memakaikan jubahnya ke Al-Bushiri. Setelah jubah itu terpakai, dia saking senangnya melihat Nabi, terbangun. Cepat betul Nabi hilang dalam mimpinya. Senangnya terbangun, bukan hanya terbangun dari tidurnya, terbangun dari jasadnya berdiri. Hilang lumpuhnya, hilang sakitnya, karena asbab mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena cinta kepada Nabi, makanya kita harus cinta dengan Nabi. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Ada di dalam YouTube atau tengoklah di kan sekarang 8 dari Android. Tengok syair yang dicintai Nabi. Ini salah satu kisah. Kisah yang kedua untuk menguatkan kecintaan kita di pagi Jumat ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang pemuda dari Palestina. Dia pergi ziarah ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Saking jauh perjalanan, dia sampai di Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi, dia tertidur. Penat, tertidur. Di dalam tidurnya, lagi-lagi orang ini, pemuda ini bertemu dengan Nabi. Saking cintanya dengan Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, aku ingin berselawat, selawat yang engkau cintai, yang engkau sukai. Seperti apa ya Rasulullah? Waalaikumsalam. Selawat yang dicintai Nabi, selawat banyak, ibu ya. Ada selawat Badar, selawat macam-macam. Ada selawat bukan sekalian sampai dinyanyi-nyanyi, dia selawat macam-macam. Ada macam selawat apa? Iwak peye pun dibuat salawat. Muhammadun Rasulullah. Di Jawa saya pernah dengar. Muhammadun Nabiullah. Macam pernah dengar syairnya. Punya iwak peye. Tapi jangan tak berlebih begitu, tak boleh ya. Itu jangan mengolok-olok, tak boleh. Nanti tak suka, kita tak dianggap ya.
Jadi kemudian tertidur dia minta selawat yang diajarkan. Ajarkan aku selawat yang engkau sukai, yang engkau cintai. Dalam mimpinya Nabi mengatakan, nah, pasti Nabi itu. Apalagi di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kemudian tertidur jumpa dengan Nabi di rumahnya Nabi. Insyaallah. Jadi itu pasti Nabi. Engkau pergi ke kota Syam, ke negeri Syam, Syria kalau sekarang. Di sana nanti kau akan berjumpa dengan seorang syekh bernama Badruddin Al-Hasani. Nah, kau belajar dengannya. Belajarlah dengannya tentang selawat yang aku cintai. Selawat yang dia sering ucapkan itu adalah selawat yang aku cintai, yang aku sukai, kata Nabi. Seperti apa bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal habibil mahbub wal azimil qadil wa azim haq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal habibil mahbub wal azimil qadil wa'azim jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak salawat macam-macam. Jadi salawat itu dicintai oleh Nabi. Makanya kita pagi Jumat ini banyak salawat. Apa yang kita mampu, apa yang kita tahu, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, macam-macam salawat. Allahumma salli alaihi. Waktu kita duduk ngajar kita salawat dari segala macam. Minum obat, salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak kita sunat selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Pengantin nak turun selawat. Terus masuk dengan selawat. Maka kita juga berselawat di pagi hari yang mulia ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak Ibu, bakada saya akan memuliakan. Waktu kita setengah jam untuk bertawasil. Saya bukan berceramah. Saling nasihat untuk diri saya dan kita semua lah. Nasihat ini mungkin penting, sering untuk kita dengar. Apalagi dalam kondisi pandemi hari ini, mungkin kita sudah mulai jarang berkumpul di masjid, taklim juga tak bisa. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali melakukan aktivitas kita seperti sedia kala. Pertama ingin saya sampaikan tentang berkumpul dan bertemu atau silaturahim. Sering saya ulang karena ini penting. Kadang-kadang kita memaknai silaturahim itu cuma bertemu begitu aja tanpa nilai, tanpa makna. Apa ini bubar? Tapi jumpa, berkumpul, rapat atau apa ada itu bubar. Sehingga tidak memberikan kesan dan tidak memberikan nilai dalam penambahan ukhuwah kita, dalam penambahan pemahaman kita. Yang lebih penting dalam pemahaman keimanan kita. Bahwa pertemuan itu adalah kadar Allah. Ini pertemuannya Allah sudah takdirkan kita berjumpa. Hari ini pagi Jumat jam sekian kita berkumpul di tempat itu yang kita cintai. Ini bukan sesuatu yang sengaja tak sengaja berjumpa. Padahal Allah sudah atur. Begitu juga agar pertemuan itu punya nilai, punya manfaat, punya muatan iman, kita memahami pertemuan itu dengan nilai silaturahim. Baik rapat di kantor desa, nak bahas ini, nak bahas itu, banyak agenda, banyak pekerjaan. Baik pertemuan taklim seperti ini atau pertemuan di jalan, sengaja tak sengaja, penuh nilai. Apa nilainya? Kita niatkan pertemuan kita ini selain majelis ilmu adalah majelis silaturahim. Ibu dan bapak rahimakumullah. Nabi mengatakan, "Man dani dumintu lahu wahadatan an arba'in yusil rahim." Barang siapa yang melakukan satu perkara, maka Allah akan menjamin kepadanya 4 perkara. Apa satu perkara itu? Yusil rahim, bersilaturahim. Nah ini ibu-ibu, bapak, kita lihat silaturahim dulu biar punya nilai. Nah jadi jumpa hari ini bukan hanya majelis ilmu, bukan lagi majelis ilmu, majelis silaturahim. Ketika niat kita pasang seperti itu, satu perbuatan yang kita lakukan hari ini, Allah menjaminkan 4 nilai dalam pertemuan kita. Luar biasa. Satu pertemuan 4 kebaikan. Yang pertama, Allah katakan, Nabi katakan, fayuhibbul ahlah, akan dicintai saudara. Masalah kita hari ini, Bu, Bapak, masalah hati. Masalah di masyarakat kita hari ini kadang-kadang ada yang bercekau, betul Bu? Ada yang tak suka, benci, iri, dengki, hasad, ujub, penyakit hati. Ada penyakit hati itu tumbuh di tengah-tengah pergaulan kita, tengah masyarakat kita, tengah masyarakat kaum muslimin, bahkan tumbuh, bahkan subur. Kata mengata, gosip menggosip, tak suka, benci, tengok lirik salah, itu salah. Kawan dia pakai baju megah, salah. Megah nak baju.
Pak Kades sebenarnya. Kalau dia pakai kuning salah, kuning, woi diceneh kuning. Ada aja dia nak kata orang tu. Ini juga penyakit hati, ya kan? Orang ni senang salah, tak dari mana dapat duit tu? Tengok tu, kawan yang senang ni pula, mentang-mentang senang nunjuk pula kesenangannya. Oh yang susahnya, timbul penyakit hati, senang tengok orang susah. Susah kalau tengok orang senang, ini penyakit hati. Saya dulu ada beberapa tahun yang lalu kan datang ke rumah saya, cerita lah, Pak tolong saya bantu lah Pak nak air raya. Kenapa? Ada apa yang buat bini saya? Kenapa? Tetangga sebelah bikin kuih 7 macam. Dia tak ada kalah. Ini penyakit. Penyakit ni. Iri tengok orang tu lebih. Udah tu, ini lah Pak bantu lah sikit untuk bikin kuih. Kuih padahal. Dah tak lama tetangga sebelah beli kulkas. Nak air raya di kulkas tu biar dia pula kat teras tu lama. Hati-hati tetangga. Beli kulkas dari toko elektrik 2 pintu dibiar dia kat luar tu. Orang tu hantar kulkas baru. Tetangga sebelah tengok beritahu dah. Bang, ngapa tetangga sebelah beli kulkas? Awak 2 pintu bang. Demam bini dia tengok. Tak bisa. Harus dihilangkan. Udah tu tetangga sebelah beli lagi Honda baru nak air raya. Pingsan dia gara-gara itu. Ini penyakit harus kita hilangkan. Penyakit susah kalau dengan orang senang. Senang kalau dengan orang susah. Kalau orang susah, kau rasa nak mampu mampu. Rasa pemanas. Macam-macam lah dia kacau dia tadi. Ini penyakit hati. Begitu juga dalam lingkungan kita bekerja, iri, dengki, ujub, hasad, segala macam ngata apa gosip itu timbul karena hati kita tidak direkat dalam ukhuwah silaturahim. Maka silaturahim bila mana ikhlas, Allah akan menjamin fayuhibbul ahlah, akan dicintai saudara. Sayang ibu bapa. Macam mana kita nak sayang dengan keluarga, dengan kawan, dengan saudara kita? Berjumpa pun tak pernah. Bersilaturahim tak pernah. Rasa sayang dan cinta itu timbul ketika kita sering bersama macam ni. Ya Allah, Pak RW mana lama tak nampak? Rindu. Pak RT mana? Lah 2 kali pertemuan tak datang. Rindu. Ibu-ibu apa lagi majlis taklim kalau kumpul setiap Jumaat, jumpa. Alih-alih satu Jumaat ada ibu tak jumpa. Mana ibu ni? Tak ada. Rindu. Kenapa? Hati kita diikat dalam ukhuwah, dalam kerinduan, dicintai. Kalaulah orang suka, orang cinta, takkan ada masalah penyakit hati. Pasti tolong menolong, saling bantu, saling peduli. Yang kurang membantu, yang lebih yang lebih membantu yang kurang. Ini kan timbul yang namanya saling cinta itu. Takkan adalah masyarakat kita ni yang susah. Kalau kita sama kita ni ada timbul rasa cinta dengan saudara kita. Yang lebih tolong. Jangan yang lebih ni suka nyakit hati. Ada kemarin ibu-ibu saya tengok air raya bukan macam toko emas berjalan. Ni penuh ni. Dengan apa cincin. Gelang ni Masya Allah. Dia punya kalung sampai berat. Setiap air raya dia pakai. Yang tak punya bayar. Yang tak punya tengoklah kebir-kebir melalui video. Kenapa? Ya Allah, macam toko emas berjalan. Kalau dia nunjuk-nunjuk begitu kan jadinya timbul rasa apa namanya? Ingin mempamer. Ini kan menyakiti saudaranya kalau dia tak mampu, sakit hati. Kalau saudaranya penyakit hati, kalau saudaranya yang bisa menerima keadaan, kemudian ikhlas dengan keadaan, beda. Ya Allah, dia punya gelang sampai 1/2 kilo. Tak apalah katanya. Aku tak punya gelang tak apa, yang penting aku punya lengan. Bayangkan ibu-ibu punya gelang 1 kilo lengan tak ada. Tak tahu kat mana. Cincin sampai 5 kata. Bawa-bawa. Punya cincin 5 biji jari tak ada lah kat mana. Apalagi kalau leher tak ada. Bagaimana kita menyikapi itu dengan sikap yang ikhlas. Penyakit hati ini akan bisa hilang bila mana kita menjaga silaturahim. Fayuhibbul ahlah, cinta, sayang, rindu, kangen dan ingin selalu berkumpul dalam ukhuwah dalam keimanan. Silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, maka silaturahim ini menjamin ada yang kedua itu yaitu wa yuwazza'u 'ala rizqi, akan membuka pintu-pintu rezeki. Jadi silaturahim itu membuka pintu rezeki. Ibu, bapak, kalau hari ini kira-kira di rumah kita agak susah.
susah dalam ekonomi, ya apalagi masa pandemi ini macam-macam. Bukan nak kerja ini tak bisa, nak kerja itu, nak kumpul, nak berunding, nak apa, biasa pergi ke Pinang, Batam, cari ikan, tak bisa. Silaturahim tak bisa lah. Maka hari ini kalau ada masalah itu banyak silaturahim, jumpa dengan orang, niat silaturahim, pasti Allah akan jamin rezeki. Ibu, bapa, takkanlah kopi itu datang menuju kita segelas. Kalau ibu-ibu tak pergi, ya saya ke rumah Pak Kades, ke rumah Pak RW, ke rumah Pak Imam, pasti keluar balik tak kopi segelas. Silaturahim dapat itu rezeki yang Allah janjikan kepada kita, itu baru kopi. Belum lagi ngewen cempedak. Keluar pula ngewen cempedak, rezeki juga. Belum lagi datang ke Abang Johari, kopi bakar pasti dapat. Kalau dah datang ke sana, tapi nak tengok juga petang baru masak. Kan datang pagi ni tak ada baru. Silaturahim itu akan rezeki itu pasti. Belum lagi unding yang lain. Belum lagi jangan apa kerja. Aku tak ada kerja tau. Aku ada can ni. Ayo ikut dengan aku kerja. Aku lagi mengerjakan proyek ini, umpamanya begitu. Dapat rezeki asbab kita berjumpa dengan Allah. Apalagi musim ni, apa can? Belum ada can, pergi jumpa dengan orang-orang yang punya can. Ni yang silaturahim, pasti Allah akan bukakan jalan-jalan rezeki kita. Hari ini kita kumpul silaturahim, bukan Bu? Pak, silaturahim tak ada? InsyaAllah rezeki kita ada. Saya tengok belakang ibu tu ada pintu gelas. Mungkin tadi saya tengok panitia di belakang ada kuih. Kalau tak datang tak dapat, betul? Kalau tak silaturahim tak dapat, betul? Itu rezeki yang sudah dijanjikan. Apakah lagi rezeki yang lain? Jadi hari ini kalau ada orang yang susah rezekinya, susah usahanya, coba kita jawab semua itu dengan banyak-banyak silaturahim. InsyaAllah Allah akan buka pintu-pintu rezeki. Yang kedua, dah berapa menit? Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang melakukan satu rahim 4 jaminan. Jaminan yang ketiga adalah wa yuzadun fi ajli, akan dipanjangkan umurnya, ajal. Bu, nyawatlah. Pak, nak panjang umur tak? Kita beberapa waktu yang lalu sawan ya. Satu hari ada 8 orang meninggal. Hari pun sawan. Bunyi masjid ni, innalillah. Wah, parah. Malaikat maut nampak dekat-dekat sini. Ya, tapi namanya ajal itu pasti. Tapi bila masa kita tak tahu kan, kita tinggal mempersiapkan diri. Tapi kita nak panjang umur, betul? Tapi panjang umur yang berkah. Berkah, hidup kita tenang, nyaman, penuh dengan kebahagiaan, itu berkah namanya. Tapi kalau panjang umur risau, penyakit habis-habis, terbaring, terkampar, begitu berapa, itu berarti teruk kita baca. Kita nak minta panjang umur yang berkah, dan silaturahim ini juga akan wajuzadun fi ajli, akan memanjangkan ajal, memanjangkan umur kita insyaallah. Apa coba ibu bapak tadi kita jumpa, ibu bapak kalau kita jumpa kita mengucapkan salam, betul? Tadi saya masuk assalamualaikum, Pak RT masuk assalamualaikum, Pak Imam masuk assalamualaikum, salam. Jadi kita ucapkan salam. Salam itu sebuah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas dirimu. Betul? Itu doa. Kalau doa kita ibu ucapkan dengan ikhlas, bapak ucapkan dengan ikhlas, mengucapkan kepada saudaranya dengan ikhlas, doa salam itu, malaikat kemudian mendengar, mencatat, Allah mengijabah, selamat kita semua. Selamat. Tapi ucap dengan ikhlas dan benar. Jangan, Assalamualaikum. Kawannya dengan kom je. Kawan menjawab, lam kata. Kom lam. Tidak ikhlas, tidak benar dalam ucapan. Tidak tahu nak dalam hati macam mana. Ucapkan Assalamualaikum, semoga keselamatan atas diri kau. Kita pun mengucapkan menjawab Waalaikumsalam, semoga kau juga selamat. Saling mendoakan. Bila kita ucapkan, ketika jumpa, betul? Kalau tak jumpa dah mungkin bapak-bapak nak menyalamkan orang. Dekat tepi kebun orang tak ada Assalamualaikum. Tengok ni berarti. Jumpa ni lah kita bisa mengucapkan salam. Ketika salam kita diijabah, selamat. Selamat panjang umur insyaAllah. Setelah kita mengucapkan salam, kita bersalaman. Tadi lah boleh lah. Kemarin kita takut begini jauh-jauh. Corona.
Sekarang nampak tak bisa. Salam ya, insyaallah ibu bapak bersalam, mudah-mudahan kita sehat semualah, tak ada corona lagi. Salam pula ya. Karena kenapa? Ketika dua orang muslim bertemu bersalaman ikhlas, maka dosanya berguguran. Dosa keduanya berguguran. Saya tadi bersalaman dengan Pak Kades. Ya Allah, lama tak jumpa Pak Imam. Ya Allah, jumpa lama Pak Imam. Mungkin saya pernah salah dengan Pak Imam. Saya pernah salah dengan Pak Kades. Ketika saya ikhlas mengalami itu, kalau nampak berlebak-lebu jatuh dosa itu, nampak berguguran dosa kita, ibu bapak sekalian. Dosa kita berguguran. Besok kita bikin lagi. Besok kita kata dia lagi. Dah terjumpa salah lagi. Gugur lagi. Kalau kita ada bikin dosa, tapi tak jumpa, tak bersalah, tak gugur dosa. Kalau dia memaafkan kita, kalau dia tidak memaafkan kita, maka dosa kita dengan orang tersebut tidak akan pernah termaafkan. Jadi kita minta maaf itu penting. Lebih bagus lagi memberi maaf sebelum orang minta maaf. Jadi ikhlaskan. Jadi kalau ada kita salah dengan orang, kita minta maaf. Kalau ada orang salah dengan kita, walaupun dia tak minta maaf, kita maafkan. Maka insya Allah itu lebih baik. Ada seorang sahabat ya, seorang sahabat, ibu bapak, yang kata Rasulullah sampai 3 kali ketika dia datang, dia ahli surga. Ketika di masjid Rasulullah, dia balik, dia ahli surga. Padahal ibadahnya biasa, sholatnya biasa. Tapi biasanya sahabat Nabi, bukan biasanya kita. Biasa sholat sahabat Nabi itu ya tentu melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul. Dia ahli surga. Dia ahli surga sampai 3 kali dia ahli surga. Umar bin Khattab kemudian penasaran, ngapalah Nabi kata orang ni dia ahli surga, ahli surga. Sampai kemudian Umar pun pergi berkunjung ke rumahnya. Nak tahu amal apa yang menyebabkan dia dijamin oleh Rasul menjadi ahli surga. Tidur sampai 3 malam. Jadi kita kalau bertamu tu, bapak ibu ke rumah saudara kita 3 malam je, jangan lebih. Risau kan? Tak berjeda kan? Dia tak balik-balik. Orang ni tak boleh. Sementara kita diwajibkan menghormati tamu. Jadi ada tamu datang ke rumah, wajib 3 hari itu kita servis habis. Lauk paling sedap, makan kajian paling bagus, servis paling bagus. Nah itu wajib bu, Pak. Jangan ada tamu. Mak ada tamu macam nak jual kuat ni. Muka masam tu tak boleh, tak boleh. Wajib kita tu 3 hari untuk melayani tamu dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Jadi 3 hari ni Umar bin Khattab ni tinggal kat rumah sahabat ini, tak ada yang istimewa, biasa je. Kemudian dia bertanya, ya sahabatku, ngapa Nabi nyampaikan kau ahli surga? Aku tengok tak ada yang istimewa. Apa katanya? Tak ada, memang biasa je. Cuma aku ada satu hal yang mungkin orang lain tak tahu aku lakukan atau tidak. Ketika aku ingin tidur, aku lepaskan seluruh permasalahan dunia. Jadi ibu-ibu, ketika bangun itu terus saya fikir macam-macam besok macam mana? Besok nak bikin kuih, nak bikin masak apa ni? Budaya apa? Besok macam mana ini? Sahabat ini ketika dia tertidur, dia lepaskan seluruh permasalahan dunianya. Dia sudah ikhlaskan yang semua sudah aku lakukan. Aku maafkan semua orang yang salah kepada diriku. Jadi nak tidur tu jangan tu, buka matiku kan. Oh, dia tadi ngatur aku. Awas besok aku pula kata dia. Itu tak ada tu. Jadi tidur balik, ikhlaskan ya Allah. Dan saudaraku tadi kata aku ikhlaskan, aku maafkan. Memberi maaf sebelum orang minta maaf. Ikhlaskan semuanya, maka itu yang menyebabkan dia dijamin oleh Rasul untuk masuk surga. Kenapa? Karena keikhlasan memaafkan saudaranya. Jadi kita ni kena tidur, biar tidur nyenyak, biar tak ada beban. Ketika nak tidur tu, luruskan niat kita, lepaskan permasalahan kita, maafkan seluruh saudara-saudara kita yang pernah salah dengan kita. Jadi kemudian ternyata yang menyebabkan dia masuk surga itu adalah memaafkan. Nah, jadi kita jumpa saling bersalaman, minta maaf dan memberi maaf, berguguran dosa di antara kita. Kalau kita jumpa, kalau kita silaturahmi. Udah tu tadi salah, assalamualaikum, bersalaman. Udah tu kita tersenyum, walaupun tak nampak ibu senyum tak macam mana ni, muka bertutup sama mata je. Senyum itu ibadah. Betul tak? Tabassumuka, kata Nabi, tabassumuka fi wajhika li akhihi laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah harta tak ada, sedekah barang tak ada, sedekah makanan tak punya, sedekah pakaian tak ada. Maka tersenyum pun cukuplah untuk kita bersedekah.
Senyum. Jadi jumpa sudah senyum sedekah. Senyum sedekah. Tapi jangan tak ada orang senyum. Itu bukan sedekah. Stres. Jadi tersenyum sedekah, Masya Allah. Jadi keutamaan kita kalau dah jumpa dengan orang mengucapkan salam, saling bersalaman, dosa kita berguguran, kita tersenyum mendapat nilai pahala sedekah. Kemudian insya Allah inilah yang menjamin kalau kita sehat. Kalau badan kita sehat, ibu bapak hati kita senang, bahagia, insya Allah badan kita juga sehat. Kalau badan sehat, insya Allah panjang umur. Badan sehat, hati senang, riang ceria, pasti panjang umur. Penyakit akan dekat-dekat jauh-jauh penyakit. Tapi kalau udah hati ini risau, benci, sikap ini itu segala macam, tak pernah bergaul dengan orang, terperuk kat dapur terus. Tak pernah nengok. Sebentar. Yuk, gua lagi tengok ngisi kegiatan. Sampai di mana tadi? Terperuk kat dapur. Ibu bayangkan terperuk kat dapur. Tak pernah nak bergaul dengan orang. Orang berkumpul dia tak datang, orang taklim dia tak campur, orang rapat dia tak ikut, orang ini dia tak mau. Sibuk dengan urusan sendiri lah. Tengok dapur tu kalau dia tengok mudah ada selesai. Bikin kotor baju, kotor dapur, kotor lama-lama kontak kita pun kotor dia buat. Tengok orang ada yang celah-celah dia. Siapa yang buat tau? Itu tak boleh ditegur sikit tu. Tegur sikit nak marah je kaki balik mati bini aku marah ni. Peradang biasa. Dekat laki cakap 1 dia cakap 10. Dan cakap 10 dia cakap 100. Pemarah luar biasa. Nah, kalau udah begitu tu tak ada. Makan masen tensi naik. Minum gula banyak sangat, gula darah naik. Makan sayur hijau-hijau ini asam urat naik. Naik semula lama kita naik. Naik masakan. Masalah naik masakan dah pakai impus, dah pakai selang, dah pakai apa tu? Pendek umur. Makanya kemudian riang ceria berbahagialah dengan banyak-banyak silaturahim seperti ini, insya-Allah. Dengan demikian Allah akan berikan kita kesehatan jasad, kesehatan hati, kesehatan jasad, dan insya Allah kita akan panjang umur. Benar kata Nabi bahwa silaturahim itu akan memanjangkan umur kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan kita yang di sini sehat semua, panjang umur. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, Nabi menyampaikan barang siapa yang melakukan satu perkara silaturahim maka akan dijamin masuk surga. Wa yudkhulul jannah. Tadi yang pertama adalah dicintai saudaranya, yang kedua akan dibuka pintu rezekinya, yang ketiga akan dipanjangkan umurnya, yang keempat akan dimasukkan ke dalam surga. Pagi ini kita berkumpul dalam kebahagiaan, dalam keislaman, dalam keimanan. Mudah-mudahan besok nanti setelah kita mati nanti kita berkumpul kembali, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan banyak manfaat ya dari pertemuan kita. Karena waktu cuma setengah jam, saya rasa sudah hampir setengah jam saya menyampaikan silaturahim. Coba kita amalkan. Sederhana. Ini materi mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita apalagi sekarang nggak bisa nonton YouTube segala macam ustaz-ustaz yang memang pakar di bidangnya menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana yang sederhana ini kita amalkan. Itu yang lebih penting. Jadi walaupun hanya sekedar 4 hal kita jumpa di sini, satu hal dari silaturahim kita jumpa di sini ada nilai 4. Tapi kita ikhlaskan dan coba kita amalkan, mengimplementasikannya kalau bahasa orang sekarang di dalam atau mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nak ke kantor jumpa, selain bekerja ada nilai silaturahim, berkumpul di sini selain mendengarkan ilmu ada nilai silaturahim, merapat apa segala macam, semua aktivitas kita niatkan berjumpa itu silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nilai yang 4 ini akan kita dapatkan insyaallah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu kita terbatas, ada 15 menit mungkin untuk kita diskusi atau ada hal yang mungkin mau kita tanya jawabkan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya tak jawab, gitu aja. Terima kasih. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz. Pada Bapak, Ibu ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan Bu.
Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, langsung ya Pak Sarah. Jadi Pak Ustaz kami buat ada 4 masalah ya. Tapi yang saya tertarik salah satu adalah malah rezeki ya. Sering saya dengar Pak dalam rapat atau ceramah katanya kalau rezeki itu takkan kemana, takkan tertukar Pak ya. Jadi ya, pertanyaan saya gini Pak, baru-baru ini saya melihat di YouTube atau di TV tentang 17 Agustus tentang pengibaran bendera pusaka. Saya itu dari daerah mana saya tidak tahu. Ada seorang putri yang mana namanya waktu itu telah terpilih. Katakanlah seleksi karena selesai. Pokoknya dia yang bakal berangkat nanti kan. Tahu-tahu di akhir ujung nak mencapai ke berangkat tuh dia diganti oleh anak pejabat. Jadi istilahnya walaupun itu kan masuk rezeki juga ada berangkat juga. Jadi seolah tertukar Pak. Nah itu. Yang ini ada lagi Pak. Ini terjadi di daerah Gorontalo. Seorang anggota nak jadikan calon polisi. Waktu itu namanya telah lulus. Bahkan telah mengadakan kata di akhir itu doa selamat Pak. Tahu-tahu sekali pengumuman yang kedua namanya hilang Pak. Diganti orang lain lagi Pak. Jadi itu aja Pak. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, rezeki, terus maut, jodoh itu udah pasti. Kalau jodoh ya, yang udah jodoh ya pastilah. Kemudian maut kita belum tahu tapi kalau rezeki itu betul, rezeki tidak akan tertukar. Jadi yang paling penting kita pahami Allah memang sudah menetapkan rezeki, bukan bermakna kemudian kita pasrah. Takdir juga demikian. Takdir itu bukan kepasrahan. Ada orang kata aku nih, ngapa kau tak kerja? Lah takdir aku lah, kamu tak ada kerja. Bukan begitu caranya kita memahami takdir. Atau kita, ngapa kami tak ada di rumah kita sudah benar. Kami ini memang rezeki kami nanti tetap Allah terima. Salah, kalau keliru. Kita menentukan atau berusaha berikhtiar, berupaya, kita cerut istilahnya, bertotalitas dalam rangka berupaya menjemput takdir kita, takdir yang baik, menjemput rezeki kita, rezeki yang banyak. Bukan berarti kepasrahan. Namun yang harus kita pahami, rezeki itu kalau memang bukan hak kita, walaupun di depan seduk, ibu nak nyuap, ke tepi, terjatuh. Itu walaupun di depan seduk kita nak masuk ke mulut. Kalau memang bukan rezeki kita, dia tak akan masuk. Macam tadi Pak sampaikan. Walaupun dia sudah nama dah tercatat segala macam, ternyata Allah menakdirkan dia dah berupaya, dia berusaha, sudah dapat posisi itu untuk dia, ternyata hak diambil orang lain, terlepas ngambil itu dengan cara zalim atau tidak. Nah, itu perkara lain, itu kajiannya lain lagi. Nah, ada orang menzolimi orang lain, gara-gara dizolimi rezeki orang itu terampat, itu babnya lain lagi, bab penzoliman dan segala macam. Tapi bab rezeki bagi orang yang mengalami hal itu, dia harus pahami bahwa bukan rezekinya belum. Nah itu yang kita pahami belum. Nak dizolimi orang, nak disikat orang, nak ditempong orang, nak dipotong orang, itu babnya lain ya. Tetapi yang harus kita pahami tadi yang saya sampaikan. Walaulah di depan sendok dekat depan hidungnya masuk ke mulut, kalau memang belum rezekinya, tak akan masuk ke dalam mulutnya, tak akan dapat rezeki. Itu pemahaman kita bagaimana menjaga rezeki. Rezeki memang tidak tertukar, tetapi barangkali Allah menggantikan dengan yang lain. Kita tidak tahu, mungkin tidak hari ini, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun yang berikutnya. Mungkin bukan harta, mungkin bukan uang. Bisa jadi dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk hal-hal yang lain yang kita tidak tahu. Tetapi pasti rezeki itu tidak tertukar. Pasti setiap makhluk melata yang hidup di atas muka bumi ini, Allah sudah tentukan rezekinya. Pasti. Ibu, tengok cicak kan, tahu cicak kan? Cicak itu makan apa? Nyamuk. Nyamuk itu berterbang. Cicak ada sayap tak? Bayangkan kalau nyamuk itu tak datang. Terjelih lidah cicak dia terjauh tak sampai. Allah sudah tetapkan rezekinya, leleh nyamuk datang kat tepi dia ngap. Bayangkan makhluk pemakannya punya sayap bisa terbang. Yang nak dimakan, yang tukang makannya tak ada sayap, tak bisa terbang. Kalau kita macam-macam cara lah, ada pemikiran. Tapi cicak macam mana mikir, tak mungkin. Ada bikin sayap atau apa, bikin dari daun atau apa kan tak mungkin ya. Tetapi Allah sudah tetapkan rezekinya. Cacing di dalam tanah yang gerak bukan main lambat.
ya, hidup juga di dalam tanah, berkembang biak, maka Allah sudah tetapkan rezeki. Termasuk kita juga demikian. Yang perlu kita yakini tadi bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Allah pasti berikan kita rezeki. Kita harus ikhtiar, berusaha, jangan pasrah. Kalau pasrah itu bukan takdir kita, takdir itu beda ya. Orang-orang takdir aku lah macamnya. Jadi rezeki itu diupayakan. Di antara upaya kita, usaha kita untuk menambah rezeki adalah beberapa contoh yang diajarkan Nabi. Apa di antaranya? Silaturahim macam ini. Ini pintu rezeki. Mungkin rezeki kita dapat mata atau rezeki yang lain. Lebih baliknya ada unding. Ada apa? Ada unding nih. Itu rezeki itu. Ada unding ini, ada unding itu. Inilah pintu-pintu rezeki. Di antara bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan rezeki kita. Di antaranya silaturahim. Dan banyak lagi hal-hal lain untuk membuka pintu-pintu rezeki. Amalan-amalan yang lain untuk membuka pintu rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu terkait dengan hal ini. Terima kasih Ustaz. Baik, ada yang lain Pak, Bu? Persilakan, Ibu. Ada Bu? Bapak lagi Pak? Baiklah, kalau ada lagi pertanyaan, saya mohon Pak Ustaz untuk membacakan doa selamat ulang tahun untuk Ibu RT itu Pak Ustaz. Nama dia Ibu Arah yang ke-17 Bu. Yang berapa Bu? Dua. Oh, dua. Mohon kepada Pak Ustaz untuk langsung membacakan doa selamat untuk Ibu RT kita. Baik, barakillah fi umrik, berkah untuk umurnya. Mudah-mudahan Ibu kita doakan bersama, doa untuk kita semua, dan lebih khusus doa untuk Ibu kita yang berulang tahun. Mudah-mudahan bertambah umurnya, umur yang berkah, diberikan kebahagiaan, kesehatan dunia akhirat insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrusana wa takhassu'ana wa ta'addudana wa taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afa inda al-hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabbika tahara وأدم مدها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا بالحسن الخاتمة ولا تجعلنا بالسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Baik, demikianlah kajian Jumat kita yang disampaikan oleh Pak Ustaz Samizi. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk bagi kita semua, dan mudah-mudahan kemah kita pada hari ini mendapat berkah dari dunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.